السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajum. Saudara sekalian rahimakumullah, Kunuzul Hikmah, Kunuzul Ma'rifah. Kali ini membahas tentang satu bab yang sebetulnya bagi saya sangat berat. Satu di antara kitab yang buku yang berat saya baca adalah Arba'una Haditsan, 40 hadis dari Al-Alamah Al-Imam Ar-Rahil Imam Khomeini qaddasallahu nafsahu zakiyah. Dan ada satu hadis, satu periwayatan yang membincangkan tentang al-kadhib, tentang dusta. Ini bagian yang sangat berat. Diawali dengan definisi apa itu dusta, apa itu kadhib, sampai pada hadis-hadis, riwayat-riwayat yang mengecam dusta itu. Nah, dalam Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada banyak sekali ayat tentang dusta ini, diantaranya diturunkan bagi orang-orang yang berdusta, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, laknatullahi alal kadhibin. Tetapi berhati-hati memaknai apakah seseorang itu berdusta atau tidak. Di antara ciri orang munafik juga adalah berdusta. Dan ini misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia itu ada orang yang membuat kalian takjub karena ucapan mereka dalam urusan kehidupan dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Mereka mempersaksikan Allah Ta'ala atas apa yang ada dalam hati mereka, dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam. Sedangkan sesungguhnya ia sangat besar permusuhannya. Nah, mengapa saya katakan mesti sangat berhati-hati dalam urusan lisan, dalam urusan berdusta ini. Dalam Arba'una Hadisan dari Imam Khomeini rahimahullah, dibacakan riwayat-riwayat, tidak akan seseorang itu menikmati lezatnya keimanan.
menikmati hakikat keimanan selama ia tidak meninggalkan dusta dalam lisannya itu. Ada satu bagian yang pernah saya bincangkan dengan Allah Yarham. Sekarang misalnya banyak di antara kita yang menghibur orang lain. Kita menghormati profesi yang sangat baik, membahagiakan orang lain. Misalnya para komika, stand up komedian, dan lain sebagainya. Selama niat mereka itu idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia pada sesama saudara yang beriman, itu amalan yang terbaik. Tapi dalam arba'unah hadisan dari Imam Khumaini itu ada wailun wailun, celakalah celakalah orang yang berdusta liyadhaka bihil qaum, agar membuat satu kaum itu tertawa. Artinya membahagiakan orang lain tetap tidak boleh dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan cara berdusta itu. Nah, seorang ulama besar, saudara mengenalnya, Syekh Abbas Al-Qummi, sahib Mafatihul Jinan. Satu saat ia itu pulang dari kota suci Makkah, dan satu saat ia kedatangan seseorang sesama ulama dari kota Teheran, yang ulama ini baru pulang dari kota suci Makkah. Dan kepada Syekh Abbas Al-Qummi, ulama ini menyampaikan bagaimana ia selama di Mekah dan setelah pulang dari Mekah itu merasakan rasa bersalah yang teramat besar. Karena di Mekah rupanya ia berdiskusi, dan karena itu Al-Quran mengingatkan dalam perjalanan haji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam haji itu tidak ada rafas, tidak ada fusuk, tidak ada jidal, tidak ada diskusi dan berdebat. Karena kadang-kadang apa yang diperdebatkan itu materinya mungkin benar, tapi cara kita menyampaikannya yang tidak benar. Nah, ulama ini merasa ia berdiskusi perkara perbedaan pendapat, perkara mazhab. Ia merasa dalilnya tentu saja kuat, tapi nun jauh di lubuk hatinya ia merasakan penyesalan karena ada satu kata, ada satu kalimat terlontar. Misalnya, ia mencontohkan sesuatu yang sebetulnya tidak pernah terjadi. Ala sabilil mithal, mungkin itu dibenarkan secara logika, mungkin itu diperkenankan, tetapi ia merasa bersalah karena sesungguhnya peristiwa itu tidak terjadi atau belum terjadi. Itu termasuk ke dalam al-kadhiba, termasuk ke dalam dusta itu. Yang mengerikan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimuat dalam syarah Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid, senam halaman 357. Idza kadzdzaba al-'abdu kidzbatan taba'adal malaku minhu masirata mailin min natni maja'a bihi. Kalau seorang hamba mengucapkan kalimat yang tidak sebenarnya, mengucapkan dusta itu, para malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala menjauh dari hamba itu karena bau busuk yang mereka cium. Jadi para malaikat itu kalau kita berbicara sesuatu yang tidak benar, keluar bau busuk, dan malaikat membawa rahmat. Bau busuknya tercium oleh para malaikat. Malaikat membawa rahmat itu akan menjauh dari kita dengan jarak yang sejauh-jauhnya. Masirata mailin minnatnin maja'abi, artinya tidak dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat itu menjauh dari kita. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kemampuan di bulan suci dengan latihan menjaga lisan kita itu untuk selalu menyampaikan mudah-mudahan kebenaran dengan berbagai cara yang mendatangkan kebaikan semampu kita. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penderitaan manusia modern ialah karena sepanjang hidupnya dia belajar dicintai. Jadi dia belajar kiat-kiat bagaimana supaya dicintai. Itu yang dipelajari. Pergi ke toko buku, lihat bagaimana supaya dicintai oleh suami. Maka ibu-ibu ribut beli buku itu. Di sampingnya ada buku lagi, bagaimana supaya dicintai istri. Ada lagi di situ lebih jauh, bagaimana supaya kita bisa merebut hati sahabat-sahabat kita. How to win friends. Ada buku-buku gitu. Tidak ada satu pun buku how to learn to love. Bagaimana kita belajar mencintai. Karena kalau tujuan hidup kita ini hanya ingin dicintai saja, saya jamin pasti kita akan dilanda kekecewaan demi kekecewaan. Kita belajar udah pakai berbagai kiat supaya dicintai suami, tiba-tiba suaminya memperhatikan orang lain, ya termasuk cara belajar mencintai orang lain dengan tulus. Karena kita ini akan sehat. Saya punya buku, Pak, judulnya The Miraculous Power of Love. Kekuatan cinta yang sangat menakjubkan. Ya, kalau kita mencintai, kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Apalagi kalau yang kita cintai itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan Ibu mengenal Viktor Frankl, ya. Itu seorang psikolog Yahudi yang dimasukkan ke kamp konsentrasi. Dia hidupkan di dalam kamp konsentrasi Jerman itu setiap hari ada terjadi pembunuhan, orang dibakar kan, atau dimasukkan ke ruang gas dalam keadaan teraniaya. Banyak orang yang putus asa itu, tapi ada orang-orang yang tabah sampai akhir. Viktor Frankl itu mengamati apa yang menyebabkan sekelompok tawanan itu bisa tabah sampai akhir, dan ada kelompok yang mudah jatuh langsung. Biasanya kalau udah putus asa cepat matinya, karena kalau tidak mati juga ditembak. Kalau sudah tidak bisa kerja lagi dia dikirim ke kamar gas itu. Tapi ada orang-orang yang tabah, dan kata Viktor Frankl, orang-orang yang tabah itu antara lain misalnya ada bapak yang sangat mencintai anaknya. Dia masih membayangkan bahwa hidupnya itu nanti satu saat kalau dia bisa selamat, dia akan bergabung kembali dengan keluarganya. Dan seorang suami yang sangat mencintai istrinya, itu yang menyebabkan tabah. Ada film itu, Pak, bagus itu kan, apa judulnya itu, yang seorang bapak yang bawa anaknya main-main, kata mau menghadiahkan tank baja. Itu waktu saya nonton itu, saya menangis terisak-isak itu di ujung itu. Itu cinta itu. Kecintaan seorang bapak membuatnya dia tabah sampai akhir. Cinta itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Jadi ketika Rasulullah menyuruh kita mencintai beliau, sebetulnya suruhan itu demi kepentingan kita juga, bukan untuk kepentingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sudah memberitahukan kepadanya betapa besarnya itu kekuatan cinta. Nah, kalau kita sudah mencintai Rasulullah, berarti kita akan mencintai agama kita. Dan kita akan menjalankan seluruh perintah Nabi itu dengan seluruh kesenangan, dengan seluruh kemudahan. Kita kan rasanya sekarang berat itu menjalankan sunnah Nabi itu karena kita kekurangan cinta itu. Cinta kita masih kurang kepada Nabi. Sampai rada sulit juga memasukkan Nabi dalam doa-doa kita. Itu karena kekurangan cinta itu. Tapi jangan putus asa, kita belajar mencintai itu. We learn to love, we grow to love. Kita ditumbuh. Untuk itulah kuliah kita ini diadakan, untuk belajar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.